segala macamnya itu kan baiknya pada saat tidur biasanya. Dan tidur juga sebenarnya kalau kita begadang paginya ngantuk kan. Oke dok, hari ini kan banyak kita kembali kepada pencegahan dini. Remaja hari ini kan kadang selalu terindah-bobokan oleh gadget atau ponsel. Mereka bermain kadang sampai larut. Kira-kira ada nggak pengaruh dari kekurangan tidur remaja atau usia 30 tahun terhadap dampak terhadap gula juga? Ya. Jadi menurut ininya ya, jadi ketika kita kekurangan tidur, maka ya salah satunya kan harusnya tubuh kita itu adalah istirahat gitu. Ya. Pada saat istirahat itu harusnya dia recovery, semua sel-sel yang ada di dalam tubuh itu harus meremajakan lagi lah ya gitu, membentuk hal-hal yang baru, yang rusak dibentuk yang baru. Tapi ketika orang kekurangan tidur, apalagi dari zaman remaja kerjaannya kadang gitu ya. Nah ini proses regenerasinya, recovery-nya dari organ-organ kita tuh melambat atau bahkan tidak tercapai gitu ya. Karena kan pasti kan ada hormon untuk recovery segala macamnya, itu kan baiknya pada saat tidur biasanya. Dan tidur juga sebenarnya kalau kita begadang paginya ngantuk kan. Nah tidurnya malah dari pagi sampai siang. Nah itu salah juga, tidak sehat tuh. Karena proses recovery dan juga regenerasi sel itu berada di jam 9 sampai dengan jam 5 pagi gitu. Jadi tubuh kita sebenarnya udah setting jam 5 pagi itu ada hormon yang sudah langsung naik gitu, yang harusnya sudah bangun memang. Nah ketika kita tidur karena malamnya tidak recovery dengan baik, maka yang terjadi tetap tubuhnya itu tetap begitu aja gitu. Jadi tidak ada proses recovery pada saat dia tidur pada pagi hari tersebut. Ada nih sedikit yang menggelitik. Ada nggak makanan yang bisa menstimulus recovery dari tubuh kita? Ada nggak dari makanan selain tadi istirahat dengan tidur? Ada nggak faktor dari makanan yang bisa merecovery? Ya sebenarnya beberapa hal, bukan hanya makanan aja ya. Salah satunya juga olahraga sih. Pasti ya. Olahraga itu sebenarnya dia kan memunculkan hormon bahagia ya. Gitu lah salah satunya. Nah selain itu juga olahraga itu sebenarnya juga merusak. Kalau merusak, yang bagaimana pun olahraga itu merusak sebenarnya. Tapi dengan cara rusak tadi, maka tubuh akan merecovery. Gitu. Perbaiki sel yang rusak ya. Perbaiki sel yang rusak, makanya jadi sel baru lagi. Kenapa orang olahraga itu bisa seger-seger? Kita ternak sel aja biar. Kalau sekarang udah stem cell tuh. Gitu. Nah kalau dari makanan atau obat pasti kan pola makan yang bagus. Gitu loh, jadi dari makanan yang bergizi ya, dengan protein tinggi dan vitamin dan segala macam. Kalau menurut saya kita harus tambahkan juga yang namanya vitamin multivitamin lah ya. Gitu, vitamin bisa A, B, C lah dan segala macam, dan juga jangan lupa antioksidan. Gitu. Nah, antioksidan ini penting dia untuk salah satunya recovery juga. Ada nggak yang lebih murah antioksidan itu dari makanan yang banyak? Apa kira-kira? Banyak, dari buah-buahan. Oh, buah-buahan. Buah-buahan itu antioksidannya tinggi semua. Bahkan pisang aja tuh antioksidannya tinggi. Kalau pisang udah matang banget tuh tinggi. Oh, jadi pisang harus mendekati keburukan. Tapi lebih enak sih Pak menurut saya ya. Gitu ya, udah matang banget ya. Lembek-lembek gitu. Oke, jadi pemirsa semuanya, bahwa memang tubuh kita dalam tanda petik harus dimanja, karena kalau kita mendekati usia 35 ke sana kan sudah mulai ya tingkat banyak yang menurun, sesuai dengan sama persis mungkin dengan kendaraan. Kalau yang sudah mulai mendekati masa tua ya banyak juga keluhan-keluhan. Tapi untuk itu bagaimana, sekali lagi selain tadi mencegah untuk kita juga berpengaruh pada lingkungan. Apa kira-kira antisipasi atau pencegahan, bukan hanya secara personality tapi kita juga dalam lingkungan kesehatan, gimana kan? Iya, kalau misalnya kita mau berkontribusi kepada lingkungan ya kalau misalnya Bapak nih ya sebagai aktivis misalnya, ya kan bisa mengajak ya. Kita mengajak bagaimana caranya pola hidup sehat gitu loh ya, dan juga bagaimana caranya kita supaya berolahraga dengan baik dan benar.
Nah, itu sih penting menurut saya. Ketika kita makan makanan yang benar, ya kalau mau goreng-gorengan ya boleh, tapi jangan sering-sering. Ya, secukupnya lah gitu. ya. Apalagi kalau misalnya usia udah 30 ke atas ya kan, kita kurangin lah. Gitu. Kalau yang manis-manis ya boleh, tapi harus ada takarannya. Ya kadang kita ngopi segala macam boleh, tapi jangan berlebihan. Itu sih intinya sebenarnya. Dan itu kita bisa edukasikan kepada masyarakat bahwa sesuatu yang berlebihan memang hasilnya itu akan didapat ketika beberapa tahun kemudian. Jadi nggak langsung biasanya gitu loh. Nanti munculnya bisa awal-awalnya tuh nggak kerasa, apalagi kalau penyakit diabetes nggak kerasa. Kok lapar terus gitu ya, kok haus terus, kok pipis terus. Nah ini adalah gejala-gejala awal biasanya adanya penyakit diabetes. Nah, kita kan tadi ada sedikit. Terima kasih Venko Laut Channel mengabarkan.